kenalin, kita dari Tadi di sini dan akan tetap di sini sampai selesai. Jadi jangan lupa tonton podcast ini sampai selesai ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita bakal kenalan dulu nih sama anggota kelompok kami. Yang pertama dari sebelah kanan ujung saya ada siapa? Oke, halo semuanya, kenalin aku Hanafira Maudina dengan NIM belakang 109 dan asal aku dari Purwokerto. Aku Adinia Livia Ramadhani, NIM belakang aku 114, asal aku dari Banyumas. Halo, perkenalkan nama saya Belva Cynthia Farel, biasanya dipanggil Belva. Saya dengan NIM F1B023080. Saya sendiri dari Cilacap. Oke, dan aku sendiri Fitri Nur Fajriani, biasa dipanggil Fitri dengan NIM belakang 104, asal aku dari Jakarta. Oke, di sini kita bakal membahas tema apa nih, Bel? Nah, di podcast kali ini kita bakalan membahas perspektif tentang warga lokal Purwokerto dan perantau tentang kedatangan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman ini yang jumlahnya ada 10.000. Nah, perspektif kita antara warga lokal dan perantau tuh gimana sih akan fenomena itu. Jadi, simak sampai selesai ya. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Pasti gitu. Karena di sini tuh pas banget dua orang yang sini sebagai warga lokal asli Banyumas Purwokerto dan aku dan Belva itu sebagai perantau yang udah 2 tahun di sini. Bagaimana kita melihat kedatangan maba yang tahun ini 10.000 ya, dibanding tahun kemarin itu yang cuma 8.000. Kita ketambah 2.000 mahasiswa buat kuliah di Universitas Jenderal Sudirman. Bagaimana perspektif warga lokal yang melihat kedatangan segitu banyaknya maba ya? Mungkin nggak semuanya merantau, cuman pasti ada 60% lah merantau ke sini dibanding warga aslinya gitu. Mungkin kita masuk ke topik pertama ya guys. Oke, jadi Hana dan Alivia kan dari Warlock ya, kalian dari Banyumas. Nah, gimana sih perspektif kalian atau pendapat kalian setelah kedatangan gelombang mahasiswa baru yang itu tuh jumlahnya 10.000 dan lebih banyak 2.000 dari tahun lalu. Nah, itu tuh menurut kalian tuh gimana, entah itu soal keramaian lalu lintasnya ataupun mungkin perubahan atmosfer di tempat-tempat umum seperti kafe atau taman kota di Purwokerto sendiri. Oke, dari siapa dulu? Bebas. Ayo. Oke, boleh dari aku dulu ya. Oke. Oke, dari pandangan aku sendiri, menurut aku Purwokerto ini semakin kesini walaupun sudah ramai ya, jadi tambah ramai gitu loh. Apalagi kalau kalian tahu daerah kampus, daerah Unsut, terutama Jalan Gunung Muria, wah itu tuh benar-benar nggak bisa jalan guys. Apalagi di jam-jam berangkat sekolah, berangkat kerja, ataupun pulang kerja, itu tuh benar-benar macetnya minta ampun. Terus di sisi lain ya, menurut aku dengan bertambahnya maba, apalagi yang dari perantauan, kan gak semuanya punya motor ya, punya kendaraan ya. Kurangnya di Purwokerto itu, kita gak punya trotoar nih yang memadai untuk para pejalan kaki tersebut. Gitu sih kalau pandangan dari aku. Dari hari ini sendiri, Kalau dari aku tuh mungkin apa ya, Purwokerto tuh jadi lebih ramai gitu loh di jalan-jalan, terutama kayak di kampus-kampus gitu. Kalau kayak di kafe-kafe atau taman-taman juga lebih ramai dari kayak dulu pas belum banyak mahasiswa. tapi kalau dari Alivia sendiri berarti lebih ke jalanan di Purwokertonya ya. Kalau misalnya kayak di kampung warga kayak gitu tuh masih tergolong stabil atau emang udah mulai rame gitu Kalau untuk kawasan untuk kampung kawasan warganya? kampung warga mungkin ada beberapa yang ramai karena kan ada beberapa yang
kayak bikin kos-kosan untuk mahasiswa gitu. Oh, udah mulai disambi-sambi Iya. jadi pengusaha ya Iya. warganya. Iya, karena sekarang Keren, banyak keren. banget kosan baru loh teman-teman. Iya. Kalian kalau nyari tuh lewat jalan-jalan kampus daerah Gendeng dan sekitarnya, wah itu isinya kos-kosan semua. Nggak ada yang rumah. Betul. Semuanya kos-kosan di mana-mana. Kalau nggak kos-kosan, tempat makan, Iya. laundry, ya itu Iya, itu deh. isinya penuh. 3 itulah saling melingkar. Perputaran daerah kampus ya. Tuh. Berarti kalau dari Hana sendiri dari tahun kemarin ke tahun sekarang itu beneran berasa banget ya 10.000. Berasa banget karena di tahun kemarin aku nggak merasakan yang begitu signifikan perubahannya dari angkatan kita ya. Ha-ha. Karena di tahun kemarin tuh aku merasanya ya udah memang seperti ini. Karena mungkin kebanyakan warlock atau gimana. Jadi unsur tuh ya udah ramainya memang ramai wajar aja seperti biasa. Namun di tahun ini tuh bener-bener yang kayak wah ramainya ramai banget deh. Kalian ke Warmindo pasti full. Misal jalanan Arcawinangun ya. Biasanya tahun kemarin atau enggak semester 4 lah, semester genap itu tuh nggak pernah macet ya daerah situ ya. Ini kemarin sampai macet sampai ke daerah RSGMP. Wah, itu beneran shock banget sih ngeliatnya. Itu first time macet di situ kayaknya deh. Ya, ya, paling kayak gitu sih dari kita mungkin karena kalian sudah tanya nih perspektif warlock ya, kita kan juga butuh perspektif para perantau ini seperti apa ya. Kalau dari Oke. kalian sendiri, apalagi kita nih udah semester 2 ya, Ya. ibaratnya udah 2 tahun lah di sini. Menurut kalian sendiri itu Purwokerto di serbu 10.000 maba itu seperti apa sih? Dari Belva dulu deh. Oke, mungkin kalau dari aku selaku perantau dari Cilacap nih, dan aku tuh tinggalnya di lingkup desa ya guys. Jadi menurut aku itu beneran yang culture shock karena seramai itu, sepadat itu. Yang hal kecil yang bikin aku culture shock itu di kosan aku sendiri karena dulu waktu 2023-2024 kosan aku tuh nggak pernah yang namanya full. Sekarang ya ada 10.000 maba, 25 itu beneran kosanku full, itu 20 pintu full dan itu tuh kayak wah ternyata emang power dari kedatangan maba tuh segede ini gitu. Pasti wifi-nya lemot ya. Wah, bener banget. Itu betul sekali itu yang jadi masalah ya di kosan aku gitu. Mungkin paling itu sih kayak karena kepadatan penduduknya itu jadi kaget gitu. Sama sih aku nggak jauh beda sama Belva ya. Kosanku tuh daerah Semampir ya teman-teman. Jadi untuk sebenarnya tuh kalau daerah Semampir tuh menurut aku ya tidak seramai daerah Jalan Kampus tentu saja karena Jalan Kampus tuh isinya full sepanjang jalan tuh pasti kosan. Mahasiswa nyari makan lah, mahasiswa ngelondri lah, mahasiswa ngerjain tugas di Warmindo lah segala macam. Sedangkan Semampir tuh aku masih melihat banyak aktivitas warganya ya karena mungkin kalau misalnya jalan dari Visip tuh 10 menit ya ke Semampir jadi tidak apa ya capek gitu kalau misalnya mahasiswa nggak bawa motor kalau misalnya tinggalnya di Semampir. Nah di Semampir ini aku terutama kosanku sendiri ya itu sama kayak Belva semuanya full parkiran pun kalau malam nggak dapat parkiran jadi kita harus minggir-minggirin motor dulu buat biar motor aku tuh dapat space buat parkir di situ. Padahal semester kemarin cuman iyalah tinggal naro aja motornya gitu. Terus kalau misalnya mau pakai mesin cuci harus ngantri dulu, harus ngetap dulu, bilang ke mbaknya mbak nanti habis mbak saya ya gitu, giliran saya ya mbak segala macam. Terus sekarang di Semampir juga banyak ini but-but kopi atau enggak Warmindo baru ya jadi bagus sih warganya jadi ada usaha baru terus Semampirnya juga jadi lebih ramai kan karena kosannya tuh sekarang banyak yang baru juga di Semampir jadinya menambah perekonomian sekitar warga situ sih meskipun tidak seramai jalan kampus tapi untuk ke bulan ini semester ini Semampir ini yang teramai sih menurut aku. Betul karena kalau dilihat dari Grendeng jalan kampus itu tuh
beneran but makanan tuh sebanyak itu loh sekarang, karena kalau dilihat dan diinget-inget dulu itu nggak sebanyak itu, dan sekarang tuh Banyak kayak yang baru ya? iya banyak yang baru, semua warga lokal itu tuh jadi pada jualan gitu loh ya. Ini berimbas ke perekonomian dan sebenarnya bagus sih ya, soalnya kayak ya membantu UMKM gitu. Oke, terima kasih nih. Kalau kita lihat juga, kan tadi kita sempat membahas arus lalu lintas ya. Kalau kita lihat, pasti perbedaannya sangat signifikan dengan tahun kemarin. Apalagi di waktu-waktu tertentu, pas penerimaan mahasiswa baru. Wah, itu jalannya benar-benar tertutup. macet, terus juga apalagi waktu berangkat sama pulang itu tuh kayak harus balik ataupun majunya tuh kayak beneran sepadat itu loh. Jadi biasanya kita bisa mepet mepet berangkatnya, jadi kayak harus spend beberapa menit biar nggak kena macet dan nggak telat. Apalagi kelas pagi ya, kelas pagi Wah. yang biasanya jam 7 kurang 5 menit tuh dulu Kita tuh baru bisa berangkat. sekarang Harus setengah tujuh. setengah tujuh biar nggak Nggak iya, telat, nggak nggak kena telat macet. segala macem lah. Tapi aku senangnya ya, meskipun lalu lintasnya ramai, tapi tuh tahun kemarin tuh jalanan tuh udah dibenerin. Jadi tuh meskipun tahun ini macet, tapi jalanannya tuh udah bagus, meskipun di beberapa titik masih ada yang bolong ya, tapi tidak separah pas kita semester 3 ya, apa awal semester 4 gitu. Itu kan baru banget, masih banyak lubang ya, terus baru dibenerin tuh pas kita semester 4. Terus kayak sekarang tuh nggak sekesel tahun kemarin lah. Kalau tahun kemarin misalnya udah pulang sore, ketemu macet orang-orang kerja, terus jalanannya hancur, kan kesel ya. Tapi sekarang tuh jalanannya udah bagus lah. Berarti menurutku ya, ini dari pemerintah Banyumasnya sendiri berarti aware nih terkait tata ruang yang ada di sekitaran kampus ini. Jadi kayak bener kata yang Fitri bilang, apalagi yang di kampus belakang itu tuh kemarin kan banyak rusak bolong banget ya. iya, terus banyak kecelakaan. Nah, untungnya mungkin karena efek dari kedatangan maba ini, jadi bisa membuat pemerintah aware terkait jalan ataupun fasilitas yang rusak itu. Ya mungkin itu termasuk kontribusi dari universitas juga ya, karena betul. kalau misal universitasnya kita juga nggak gerak, itu juga tidak akan dibenerin kan. Alhamdulillah sih teman-teman, sekarang jalan kampus belakang tuh udah bener-bener wah mulus lebar, udah pokoknya keren deh itu jalan kampus belakang itu. Meskipun trotoarnya juga perlu Iya, banyak Diperluas ya. ya, diperbanyak. Iya, karena seperti yang kita tahu, Purwokerto itu cuma minus trotoar aja. Karena kadang trotoar sendiri meskipun sudah disediakan, kadang tuh dipakai yang parkir motor. Parkir motor terus jualan. Iya, makanya para pejalan kaki kan tidak punya space untuk tidak punya tempat lah untuk jalan kaki gitu. Dengan aman. Iya. Kita udah bahas tentang sisi fasilitas umum mungkin ya. Kalau misalnya dari sisi budaya nih, sebagai warga lokal yang sudah dari lahir tertanam budaya-budaya Banyumasan atau Purwokerto gitu ya, dengan tradisinya maupun gaya hidup warga masyarakat sini. Nah, melihat dengan banyaknya kedatangan maba yang pasti kan mereka membawa pengaruh budaya dari barat maupun timur, dibawa mereka ke Purwokerto ini ya. Nah, sebagai pandangan kalian melihat gaya hidup manusia yang beragam itu, apakah kalian merasa terganggu atau sedikit culture shock nih dengan gaya hidup mereka, dari tata bicaranya, fashionnya, pergaulannya, terus tingkah lakunya ataupun segala macem? Dari kalian kayak gimana?
Oke, mungkin dari Alivia dulu ya, karena kan dari tadi udah aku. Oke, gimana nih? Kalau dari aku mungkin untuk mungkin gaya hidup dari yang anak rantau kayak Jabodetabek atau Iya, yang bisa. lainnya gitu kan, ada beberapa yang ke bawah nyampe sini. Iya, Terus benar. apa lagi sih ya? Kamu ngerasa kayak keganggu atau nggak apa-apa sih, tapi ada yang parah nih atau enggak? Oh ini masih bisa ditolerir gitu. Kalau Sejauh dari ini. aku sejauh ini mungkin kayak ya biasa aja lah, kayak ya udah kita Oh dari kamu masih kayak ya udahlah masih bisa ditolerir. diterima ya. Oh, dari Hana sendiri Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya kita tuh nggak ada masalah ya, selagi mereka tuh tidak yang bisa dibilang merubah budaya yang ada. Karena sebenarnya kita sebagai warga Purwokerto kan juga pasti harus berbaur ya dengan mereka. Begitupun sebaliknya. Itu tuh udah jadi apa ya namanya inisiatif lah masing-masing individu sebenarnya. Kalau dari aku sendiri yang aku rasain, aku merasakan kayak apa ya, karena mungkin teman-temanku banyak yang dari luar Purwokerto, perantauan semua, aku jadi terbawa. Mungkin malah dari ikut ke nada bawah bicaranya, pergaulannya dan lain sebagainya tuh jadi terbawa. udah lo gue. Iya, udah flow gue. Ya. Kadang beberapa orang tuh misal baru ngobrol sama aku, kenalan yuk gini kenalan nih, udah. Mereka tuh nggak menyangka kalau misalnya aku tuh ngapak asli gitu loh. Jadi beneran udah nge-culture ya. Iya, tidak kelihatan ngapaknya gitu loh. Jadi kalau misalnya tidak dipancing untuk ngomong ngapak, ya udah ngapaknya hilang gitu loh. Jadi kayak beberapa orang mungkin merasa kayak kamu tuh kayak bukan orang sini gitu. Tapi in a good way ya, bukan yang Iya. negatif way. Iya, Jelas. iya. Pergaulannya masih aman nih, nggak hanya atau mepet-mepet nih Mbak Hana? Cut. Sebenarnya sejauh ini mungkin sebagai seorang individu kita udah bisa mikir lah ya, kita sudah dewasa, apa yang baik dan apa yang buruk mungkin itu bisa kita batasi sendiri. Mungkin ada beberapa pergaulan yang kurang bagus, itu bisa mungkin ini buat teman-teman semua ya, karena kan pergaulan di sini dan di luar tuh pasti berbeda-beda ya di tiap daerah, dan tiap anak juga pasti beda-beda. Walaupun sudah diajarkan baik kan ada aja yang melenceng gitu. Jadi kembali lagi ke pribadi lah. Kalau dari aku ya masih kita pilah-pilah aja. Mungkin ada yang melenceng dikit, nah nanti balik lagi. Kalau dari Delta sendiri sebagai perantau, tapi mungkin nggak jauh-jauh ya, masih Jawa Tengah, masih dari Cilacap, 2 tahun di Purwokerto, gimana? Karena aku dari Cilacap ya, dan itu tuh kayak yaudah bertetanggaan aja. Ya budaya kita tidak berbeda jauh ya. Betul, kita ngapa kan. Nah, setelah aku ke Purwokerto tuh tentunya tetap aja ada culture shock, karena kan balik lagi aku tuh orang desa gitu loh, dan belum terlalu terbiasa sama yang namanya pergaulan anak kota. Nah itu tuh menurut aku so far masih aman-aman aja, karena tergantung sama pribadi kita, terus juga bagaimana kita memilah teman, terus juga memilah interaksi yang datang dari luar kita gitu. Menurut aku sih untuk hal itu bukan jadi masalah. Terus juga lama kelamaan, karena udah hampir 2 tahun juga, udah 2 tahun lebih malah, itu malah aku jadi bisa beradaptasi gitu loh. Kayak contohnya berteman sama Hana, Alivia ataupun Fitri yang dari Jakarta nih, jadi aku tahu berbagai perspektif, terus juga bagaimana cara mereka bergaul tuh seperti apa sih. Jadi aku lebih ke belajar hal baru aja sih, karena merantau di Purwokerto ini gitu. Oke, mungkin kalau dari Fitri nih yang dari Anak kota iya Jakarta Pride guys, berada di Purwokerto tuh impressionnya gimana sih? Iya. Disclaimer dulu, saya Jakarta kampung ya guys, bukan Jakarta kota. Jakarta Timur mepet, tau nggak? Terkenal Jaktim tuh terkenal dengan anak-anaknya yang
tidak mepet-mepet Bekasi kan dia tuh. Jadi tuh kayak tidak skena, maksudnya kayak ya gitu-gitu deh. Anak Jaktim tuh gimana sih? Alim. Enggak, Jaktim tuh kayak Betawi banget gitu loh. Nyablak banget kalau Jaktim tuh, guys. Nah, karena aku ngerasa ya tahun ini itu tuh banyak banget anak Jabodetabek datang ke sini gitu, yang keterima di Unsud. Jadi aku ngerasa sama sekali tidak homesick. Karena aku Merasa di lingkungan sendiri ya. bener banget. Aku kayak ngomong sama dia lo gue, ngomong sama dia lo gue, ngomong sama dia ternyata orang Tangerang, ngomong sama dia ternyata orang Bekasi. Terus kayak kan mereka tuh kan mainnya nggak jauh-jauh ke Jaksel ya, bisa ke Blok M atau enggak ke Pasar Senen atau Blok M kan. Astagfirullah, kan ada KRL. Oke. Kan ini ya saling terhubung gitu transportasinya antar Tangerang, nanti mereka naik KRL ke Manggarai, terus nanti naik ini ke lewat apa ya, kan nyambung ke MRT gitu ya guys. Pokoknya gitulah, saling terhubung. Jadi orang-orang dari Bekasi, Bogor kota, Tangerang itu tuh Depok itu tuh bisa gampang banget buat akses ke daerah Jakarta gitu. Jadi mereka tuh sering banget main ke sono gitu, main ke sana gitu. Keluar. Betawinya keluar. Terus karena lingkungan yang gak jauh beda ya gitu ya. Jadinya tuh aku ngerasa kalau misalnya ketemu mereka tuh ya ketemu teman sendiri gitu loh. Jadi mempermudah aku beradaptasi dengan teman-teman di sini gitu loh guys. Oke, mungkin masalah budaya nih, aku pengen nanya. Kalian mungkin sebagai yang merantau ya, kalian tuh merasa Purwokerto ini ramah nggak sih? Dalam artian kayak menurut kalian orang-orangnya seperti apa, lingkungannya seperti apa? Mungkin kan kalau tadi masalah budayanya nih, karena kalau misalnya masalah budaya dengan kedatangan mereka tuh seperti apa kan kita sudah tahu nih. Tapi ini perspektif kalian sebagai warga yang merantau itu, Purwokerto itu seperti apa? Jadi menurut inti pertanyaan tuh kayak ramah nggak sih buat Iya. anak rantau? Nah, oke, jadi buat aku sendiri yang dari Cilacap menurutku sangat ramah, terus kayak worth it gitu ya, karena kalau dilihat dari Cilacap perbandingannya antara Cilacap sama Purwokerto itu nggak jauh beda gitu loh, entah itu dari gaya hidupnya, terus juga ya lingkungan, terus juga intinya lingkungannya juga nggak berbeda itu dengan Cilacap, dan Jadi masih mudah beradaptasi ya? Orang-orangnya juga kayak ya udahlah ngapak, kadang ketemu wong ngapak ya habis ngomong nyongkoe gitu lah gitu ya. Jadi Oke, ngapak guys. jadi menurut aku sangat ramah, entah itu ramah untuk sosialisasinya, entah itu bagian finansialnya, terus juga di perkuliahannya sendiri menurut aku tuh kayak lingkupnya tuh masih sangat ramah, dan kayak memang bener-bener enggak yang bikin aku culture shock gitu loh. Jadi aku bawaannya di Purwokerto ini happy, terus juga nyaman. Kadang ya kalau homesick itu Tinggal pulang. iya, homesick tinggal pulang, dan walaupun deket ya guys, tapi tetap aja bakalan ada homesick. Tapi karena lingkungannya yang menyenangkan, terus bikin comfort, jadinya aku tuh lebih kayak ya udahlah, ini namanya juga lagi ngerantau, nanti pasti bakalan kangen momen ini, jadi aku ya udah menikmati aja gitu. Oke, mungkin kalau dari Fitri ini seperti apa ya? Kalau dari aku ya, apakah Purwokerto ramah buat anak rantau? Sangat ramah gitu. Terlebih apa yang dikatakan Panji Pragiwaksono kemarin yang sempat viral ya. Kalau misalnya kota ternyaman kedua itu setelah Jogja itu Purwokerto guys. Purwokerto kota slow living ya. Nah, kata beliau seperti itu, dan dari aku sangat mengafirmasi ya, karena Purwokerto tuh kalau ke Purwokerto tuh butuh effort ya, jadi nggak keluar tol langsung ke Purwokerto. Iya. Jadi tuh aku ngerasa lingkupnya itu masih masih terjaga ya.
masih terjaga sama Kearifan lokal. apa ya, iya kearifan lokal bisa, lingkungan warganya masih sangat kental. Terus aku tuh ngerasa kalau misalnya Purwokerto itu iya mungkin slow living, cuman untuk akhir-akhir ini kayaknya aku tidak terlalu berasa slow livingnya ya. Gedebuk-gedebuk. Iya, gedebuk-gedebuk banget. Nggak tahu ya, apa Mungkin karena karena semester 5 semester ya. Kayaknya karena semester 5 jadinya gedebuk-gedebuk banget. Gusuk-gusuk gitu. Betul. Terus tapi kalau dibandingkan dengan Jakarta ya, emang bener banget kalau misalnya di sini tuh lebih nyantai. Karena aku ngerasa kalau misalnya, dan aku tuh sengaja emang ngerantau ya guys, karena guys ya itulah aku tuh sengaja ngerantau karena aku ingin merasakan lingkungan yang baru, tidak ingin merasakan macet-macet untuk keluar rumah cari makan tuh rame, panas segala macem. Wah aku tuh capek kayak gitu, jadinya aku nyoba deh ngerantau, dapetnya di Purwokerto. Pas sudah nyoba di sini ternyata nyaman. Oke. Terus kayak beneran suasana yang baru dan mengasihkan sih untuk tinggal di sini, karena meskipun mallnya cuma satu tapi Oke, itu Maaf fun ya. fact ya. oh ya meskipun mallnya cuma satu, sedangkan di di rumah saya tuh kalau misalnya satu daerah itu lingkupnya 10 km keliling. Oke. Misal ya 5 sampai 10 km, dan di situ tuh ada 4 sampai 5 mall. Oke, banyak ya. Gitu. Sedangkan di sini satu kota satu mall. Nah, aku tuh ngerasa itu tuh cukup. Jadi nggak yang ngerasa apa ya? Kayak tinggal di Kayak iya benar. jauh banget, Kayak jauh banget. banget. Terus juga kayak bukan ketinggalan zaman. Apa ya guys bahasanya? Masih Cukup aja Iya, gitu. cukup aja. Gimana ya? Cukup. Iya, gitu cukup loh. aja. Nggak yang berlebihan atau kurang atau ngerasa kayak terpencil banget. Iya, Enggak. kayak nggak berasa deksonya. Iya benar. Kamu mau ke kota wisata ada Baturaden, mau ke kotanya beneran kota itu cukup, ke di Mall itu cukup sekali gitu. Jadi aku ngerasa beneran balance lah di Purwokerto ini. Mau kehidupan yang kayak gimana tuh bisa kamu sesuaikan, karena ya udah balik lagi ke diri masing-masing mau milih cara hidupnya seperti apa ya gitu. Oke, fun fact mungkin ya guys. Purwokerto tuh berada di tengah-tengah. Mau ke dingin tinggal ke atas, Iya, benar. mau ke pantai tinggal ke bawah gitu. Jadi menurutku emang Purwokerto itu strategis ya. Iya. Terus juga misal nih menurutku beneran ramah, karena kalau kita pusing nugas kayak kita tinggal ke Curug, Iya. ke Caup tuh kayak ya udah kita tinggal Iya. refreshing, healing ada. Terus juga mall walaupun satu ada, terus juga tempatnya itu juga kayak bikin nyaman gitu loh. Jadi kita nggak perlu yang stres ataupun pusing-pusing mikirin gimana sih kedepannya kita di sini tuh gitu. Iya benar. Oke. Dan apa ya, Purwokerto terkenal dengan 1000 curug ya. Kalau nggak Waduh. salah. Jadinya misal aku tuh kalau misalnya ke Curug itu harus ke daerah Jawa Barat, dan itu tuh banyak banget punglinya ya. Maaf kalau ada warga Jabar, karena itu beneran fakta. Kalian lewat jalan alternatif aja tuh 500 meter itu pasti selalu ada pungli gitu, entah nutup jalan atau minta-minta segala macam. Nah, sedangkan di sini tuh nggak ada. Jadi kita bayar tiket ya udah sesuai dengan emang seharusnya. Misal cuman hanya di pintu masuk ya udah, sama bayar parkir udah gitu doang. Beda banget sama daerah saya gitu. Jadi mau healing pun gampang ya. gitu, aksesnya murah dan beneran worth it gitu guys. Ngomong-ngomong soal ramah dan murah, biaya hidup di sini tuh menurut kalian tuh gimana sih untuk mencari, apalagi ya tempat tinggal di sini, apalagi kan kalian ngekos nih, apakah masih cukup affordable kah dibandingkan kota kalian? Terus biaya hidupnya apakah lebih bisa lebih masuk di kantong, ataukah malah di sini tuh lebih mahal sih? Nah, menurut kalian tuh seperti apa? Coba kalau dari aku ya, untuk untuk kebutuhan sehari-hari itu jujur
Jujur 11-12 sama tempat tinggal aku. Karena misal beli makan pun ayam geprek ataupun bakso, mie ayam itu harganya sama. Jadi aku tuh gak ngerasa di sini lebih murah ataupun di daerah rumahku lebih mahal, tapi aku ngerasa sama aja gitu loh. Padahal untuk daerah UMR kan jauh ya, tapi ya aku juga heran di situ kenapa kebutuhan sehari-harinya itu sama. Entah mungkin emang sekarang lagi ekonominya emang sedang tidak baik-baik saja ya gitu deh guys. Jadinya aku ngerasanya tidak jauh beda dengan kebutuhan sehari-hari aku di tempat asal. Oke, kalau dari Belva sendiri nih. Kalau dari aku juga setuju karena 11-12 sama di Cilacap kayak entah itu harga untuk makanannya ataupun kosannya itu ya sebenarnya mirip-mirip gitu loh range harganya. Tapi kayak yang kita tahu tuh Unsud kan dikenal dengan universitas yang murah meriah ya guys. Tapi menurut aku ya ini masih tergolong murah dibandingkan universitas lain ataupun di daerah yang lain gitu loh, karena dari aksesnya juga gampang, terus juga pilihannya macam-macam, dan terus juga biayanya tuh yang nggak memberatkan banget gitu loh. Dan so far menurut aku di sini emang bener-bener yang masih terjangkau gitu. Gitu deh. Oke, mungkin setelah semua percakapan kita ya, kita sudah sampai di ujung nih teman-teman. Siapa nih yang masih nonton? Ya, oke. Di absen dulu. Oke, karena kita sudah di ujung, kita sudah membahas berbagai topik ya tadi, mulai bagaimana perspektif dari warga lokal, dari perantauan, baik ruang apa sih lingkungannya dan segala macam. Mungkin kita bisa ngasih pendapat masing-masing nih, kita melihat Purwokerto ke depannya tuh mungkin seperti apa. Mungkin bisa dari aku dulu. Dari aku sendiri mungkin aku akan melihat Purwokerto ke depan tuh mungkin bisa kayak kota-kota besar ya, karena menurut aku dengan banyaknya penduduk di Purwokerto sekarang itu jujur mempengaruhi segala aspek baik perekonomian ataupun sosialnya, dan itu tuh karena banyaknya budaya yang tercampur di sini itu juga bisa jadi pengaruh juga sih buat Purwokerto ini sendiri. Mungkin dari Alivia? Harapan aku untuk Purwokerto itu mungkin kayak apa ya, mungkin untuk bagian lalu lintas saja ya, mungkin diperbanyak trotoarnya karena kan mahasiswa banyak yang rantauan yang nggak bawa kendaraan, jadi mau gak mau jalan kaki. Oke, mungkin kalau dari Belva sendiri nih, harapan ataupun melihat Purwokerto ke depan itu seperti apa? Oke, harapan ataupun mungkin kita melihat Purwokerto ke depannya itu gimana? Menurut aku Purwokerto sangat berpotensi untuk jadi sebuah kota yang aktif, terus nggak cuma di bidang pendidikannya, tapi juga di perekonomiannya, terus juga di hiburannya. Menurut aku tuh Purwokerto bakalan berpotensi banget untuk menjadi entah itu kota industri ataupun kota pelajar gitu ya. Purwokerto juga menurut aku kayak bakalan bisa lebih gimana ya, pamornya ataupun segala aspeknya tuh bakalan bisa lebih unggul lagi daripada yang sekarang ini, karena kan kayak yang kita tahu mabanya banyak, terus juga UMKM-nya udah mulai berjalan banyak. Nah itu tuh bakalan bisa mengoptimalkan lah daerah Purwokerto sendiri itu di kedepannya seperti apa gitu sih. Oke, mungkin terakhir dari perantau kita yang Jangan juga. Kayak aku doang. Ya aku setuju banget ya sama teman-teman kalau Purwokerto ini sangat potensial untuk dikembangkan lebih jauh ke depannya. Terlebih dari kota wisatanya ya, tempat-tempat wisatanya itu tuh banyak banget di sini, tapi banyak juga yang belum digemborkan untuk aksesnya ataupun marketingnya. Kayak di sini tuh
mungkin masih yang tahu-tahu aja ya untuk ke daerah sini gitu. Jadi aku besar harapan kalau pemerintah atau Bupati Banyumas itu lebih mengedepankan tempat-tempat wisata yang sangat berpotensial untuk mengembangkan perekonomian warga sekitar, karena pasti kalau misalnya tempat wisatanya itu ramai, apalagi banyak mahasiswa baru yang mungkin mau eksplor Purwokerto, ada apa aja di sini gitu, pengen tahu nih curugnya ada apa aja atau gunungnya ada apa aja di sini, bukitnya apa aja buat trekking gitu. Itu tuh kan bakal menarik daya minat wisatawan dan tentunya berpotensi menaikkan perekonomian di sekitarnya ya, entah nanti warganya jualan apa, oleh-oleh ataupun makanan khasnya gitu. Jadinya itu sangat membantu perekonomian pendapatan daerahnya itu sendiri. Jadi aku sangat berharap kedepannya Purwokerto lebih dikenal entah dari segi budaya, wisata ataupun kearifan lokal yang ada di sini. Oke, mungkin kayak seperti itu aja ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Karena ini juga sudah cukup panjang durasinya. Ini ya, kirain bakal Kita pikir akan 10 menit. Ternyata ya udah sepanjang ini. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan kami, sudah menonton podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat obrolan kami. Iya. Semoga ada yang diambil ya. Jadi insight baru lah untuk kalian lah ya. Terus juga semoga apa yang kita sampaikan, perspektif kita tuh dapat kayak menjadikan entah itu pembelajaran ataupun relate di kalian. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.